Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Raja Charles III mencabut seluruh gelar kerajaan milik adiknya Pangeran Andrew setelah munculnya kembali tuduhan skandal seks yang terkait dengan mendiang Jeffrey Epstein. Istana Buckingham menyatakan Andrew kini hanya akan dikenal sebagai Andrew Mountbatten Windsor tanpa embel-embel gelar kerajaan. Informasi lainnya, pesawat jet supersonik senyap milik NASA X-59 berhasil melakukan uji terbang perdananya di atas gurun California Selatan pada Selasa 28 Oktober. Pesawat eksperimental ini dirancang untuk menembus batas kecepatan suara tanpa menimbulkan ledakan sonik yang bising. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Kesepakatan tarif antara Malaysia dan Amerika Serikat yang diteken di sela KTT ASEAN memicu gelombang kritik tajam, terutama karena dianggap mengancam kedaulatan ekonomi Malaysia. Kesepakatan yang diumumkan oleh US Mission to ASEAN pada 2006 Oktober itu langsung menuai kecaman, salah satunya dari mantan Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia, Azmin Ali. Azmin menilai perjanjian tersebut memaksa Malaysia tunduk pada kebijakan perdagangan dan investasi Washington, termasuk meniru sanksi Amerika Serikat terhadap negara lain seperti China atau Rusia. Ia menyoroti pasal 5.1 yang mengharuskan Malaysia menyesuaikan kebijakan ekonominya jika Amerika Serikat mengambil tindakan pembatasan perdagangan atas dasar keamanan nasional. Menurut Azmin, klausul ini berpotensi merusak netralitas Malaysia dan membuat investor asing enggan menanamkan modal. Selain itu, ia juga mengkritik kewajiban Malaysia untuk mengikuti standar Amerika dalam bidang pangan, obat-obatan hingga otomotif yang dinilainya dapat melemahkan sistem sertifikasi halal nasional. Azmin menegaskan manfaat jangka pendek dan kesepakatan ini tidak sebanding dengan risiko jangka panjang berupa hilangnya kedaulatan dan kendali atas pasar domestik. Menanggapi kritik tersebut, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa perjanjian itu telah ditinjau dengan cermat. Dokumen resmi menunjukkan bahwa sejumlah pasal memang membatasi kebijakan Malaysia, seperti larangan membuat perjanjian pertanian dengan standar non-ilmiah dan pembatasan akses pasar Amerika Serikat, serta larangan memberlakukan pajak diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat. Meski beberapa produk mendapat tarif 0%, sebagian besar barang Malaysia tetap dikenai tarif hingga 20%. Raja Charles III mencabut seluruh gelar kerajaan milik adiknya Pangeran Andrew setelah munculnya kembali tuduhan skandal seks yang terkait dengan mendiang Jeffrey Epstein. Istana Buckingham menyatakan Andrew kini hanya akan dikenal sebagai Andrew Mountbatten Windsor tanpa embel-embel gelar kerajaan. Selain itu, Raja Charles juga memerintahkan Andrew untuk meninggalkan Royal Lodge di kawasan Windsor Estate yang telah ia tempati selama 2 dekade. Langkah ini diambil sebagai bentuk akuntabilitas kerajaan di tengah meningkatnya kemarahan publik dan desakan untuk bertindak tegas.
Pihak istana menegaskan bahwa keputusan ini tidak menghapus simpati kerajaan terhadap para korban pelecehan seksual. Keputusan tersebut diumumkan tak lama setelah terbitnya memoar mendiang Virginia Giuver, korban Epstein yang pernah menuduh Andrew melakukan pemerkosaan. Keluarga Giuver menyambut langkah Raja Charles dengan penuh apresiasi dan menyebutnya sebagai kemenangan keberanian melawan kekuasaan. Kasus Andrew telah lama mencoreng citra monarki Inggris, terutama setelah ia diketahui membayar jutaan dolar untuk menyelesaikan gugatan Giuver pada 2022. Andrew juga menjadi sorotan karena membayar sewa murah untuk Royal Lodge dan pernah menjamu Epstein serta Ghislaine Maxwell di rumahnya. Menurut sumber kerajaan, Andrew kemungkinan akan pindah ke Sandringham dengan biaya yang ditanggung Raja Charles, sementara mantan istrinya menanggung kebutuhan pribadinya. Sebuah video yang dirilis militer Israel pada Kamis 30 Oktober menampilkan serangan terhadap fasilitas yang disebut sebagai infrastruktur milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada hari yang sama, Presiden Lebanon Joseph Aoun memerintahkan pasukan militernya untuk menanggapi serangan Israel setelah pasukan Lebanon dilaporkan menyeberangi perbatasan dan menewaskan seorang pegawai kota. Militer Israel mengonfirmasi bahwa operasi tersebut terjadi di Blida pada malam sebelumnya. Menurut pernyataan mereka, pasukan menembak setelah mendeteksi adanya ancaman langsung selama misi penghancuran fasilitas Hizbullah. Pihak Israel mengatakan insiden itu masih dalam tahap peninjauan. Meskipun ada kesepakatan gencatan senjata hampir setahun lalu, Israel tetap melakukan serangan udara dan operasi darat terbatas di wilayah Lebanon. Israel mengklaim langkah tersebut untuk mencegah Hizbullah memperkuat kembali kekuatan militernya di perbatasan selatan. Sebaliknya, pemerintah Lebanon menuduh Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya disepakati.
Ketegangan di kawasan perbatasan kedua negara pun kembali meningkat seiring dengan berlanjutnya aksi saling serang. Pejabat militer senior di Berlin menyatakan bahwa Jerman mampu memimpin pasukan NATO untuk bergerak ke posisi strategis di sisi timur jika situasi menuntut. Ia menegaskan bahwa Rusia tidak boleh berani melakukan serangan. Letnan Jenderal Alexander Sofrank selaku Kepala Komando Operasi Gabungan Militer Jerman mengatakan kepada Reuters bahwa pertahanan negara tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada angkatan bersenjata. Menurutnya, ketangguhan dan kekuatan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menghadapi kesulitan. Ia menambahkan bahwa hal tersebut merupakan bagian penting dari upaya pencegahan. Sebagai contoh, Sofrank menyinggung kemampuan Ukraina dalam mempertahankan fungsi kenegaraan di tengah perang. Di mana sekolah tetap beroperasi, toko roti tetap buka, dan industri masih berjalan meskipun ada ancaman serangan. Pernyataan tersebut sejalan dengan seruan sejumlah pejabat senior NATO yang meminta masyarakat sipil dan sektor swasta untuk bersiap menghadapi era ketidakpastian, termasuk kemungkinan terjadinya perang. Di tengah perdebatan di Jerman mengenai peningkatan jumlah rekrutan militer, Sofrank menilai bahwa dinas militer merupakan bagian penting dari pertahanan nasional. Ia menegaskan perlunya lebih banyak personil, mengingat wajib militer bagi pria telah dihentikan sejak tahun 2011 dan digantikan oleh layanan sipil bagi yang tidak ingin bergabung dengan militer. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kesiapan militer Eropa menghadapi potensi konflik dengan Rusia. Menyusul peringatan NATO bahwa Moskow mungkin mampu melancarkan serangan skala besar terhadap wilayah sekutu mulai tahun 2029. Pesawat tempur MiG-29 milik Polandia dilaporkan telah mencegat pesawat pengintai Rusia di atas Laut Baltik pada Kamis 30 Oktober. Menteri Pertahanan Polandia Władysław Kosiniak Kamis menyebut insiden tersebut merupakan yang kedua dalam pekan ini. Sehari sebelumnya, militer Polandia mengonfirmasi bahwa jet tempur mereka juga telah mencegat sebuah pesawat Rusia yang menjalankan misi pengintaian
di wilayah udara internasional di atas Laut Baltik pada Selasa. Pesawat tersebut diketahui terbang tanpa mengajukan rencana penerbangan dan dengan transponder dalam kondisi non-aktif. Negara-negara di sisi timur NATO dilaporkan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran wilayah udara sejak bulan September. Setelah 3 jet militer Rusia sempat melintasi wilayah udara Estonia selama sekitar 12 menit. Insiden itu terjadi hanya beberapa hari setelah lebih dari 20 pesawat tak berawak Rusia dilaporkan memasuki wilayah udara Polandia. Tiga pria berkewarganegaraan ganda Jerman dan Rusia dinyatakan bersalah atas tuduhan spionase oleh pengadilan Jerman pada Kamis 30 Oktober. Ketiganya terbukti menjadi mata-mata untuk Rusia dengan terdakwa utama Dieter S. juga dinyatakan bersalah sebagai anggota organisasi teroris Republik Rakyat Donetsk. Pemerintah Jerman mengategorikan Republik Separatis tersebut sebagai organisasi teroris yang terlibat dalam konflik di Ukraina. Atas perannya, Dieter S. dijatuhi hukuman penjara 6 tahun, sementara 2 terdakwa lainnya menerima hukuman percobaan selama 1 tahun 6 bulan. Ketiganya membantah tuduhan tersebut dan Dieter S. mengklaim tindakannya hanya merupakan bentuk sandiwara.
Juru bicara Pengadilan Tinggi Regional München Lauren Lafleur menyebutkan tidak ada tindakan kekerasan atau sabotase nyata yang dilakukan para terdakwa. Namun, penyelidikan menunjukkan mereka memata-matai jalur kereta api serta transportasi militer yang terkait dengan bantuan Jerman untuk Ukraina. Pengadilan menilai kegiatan mereka bertujuan menebar ketakutan publik agar pemerintah Jerman menghentikan dukungan militernya terhadap Kiev. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Jerman memang menjadi salah satu negara penyumbang terbesar bantuan militer dan logistik bagi pasukan Ukraina. Pesawat jet supersonik senyap milik NASA X-59 berhasil melakukan uji terbang perdananya di atas gurun California Selatan pada Selasa 28 Oktober. Pesawat eksperimental ini dirancang untuk menembus batas kecepatan suara tanpa menimbulkan ledakan sonik yang bising. X-59 lepas landas dari fasilitas Lockheed Martin Skunk Works di Palmdale sekitar 1 jam setelah matahari terbit. Pesawat kemudian berbelok ke arah pangkalan Angkatan Udara Edwards sekitar 12 mil dari lokasi lepas landas dengan dikawal oleh pesawat pengejar NASA. Dalam uji terbang awalnya, pesawat bermesin tunggal tersebut masih melaju pada kecepatan subsonik sesuai rencana. Sekitar 200 pekerja kedirgantaraan dan keluarga mereka menyaksikan langsung momen lepas landas dari jarak aman. Lockheed Martin menyebut penerbangan perdana X-59 sebagai tonggak penting dalam sejarah penerbangan modern. Pesawat sepanjang 30 meter itu dirancang untuk mencapai kecepatan hingga Mach 1,4 atau sekitar 1.490 km per jam di ketinggian 55.000 kaki. Desain aerodinamisnya memungkinkan pengurangan suara ledakan sonik menjadi hanya dentuman lembut sekeras pintu mobil dibanting.
China mendesak Filipina untuk mengubah sikapnya dan kembali menjalin dialog terkait sengketa di Laut Cina Selatan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Nasional China pada Kamis di Beijing. Seruan tersebut disampaikan usai kapal-kapal Filipina dilaporkan memasuki perairan di sekitar kepulauan dan terumbu karang Nansha Kundao yang diklaim China. Selain itu, pesawat pengintai Filipina juga disebut telah melanggar wilayah udara di atas Huangyandao, kawasan yang turut disengketakan di Laut Cina Selatan. Beijing menolak tudingan Manila bahwa respons China membahayakan keselamatan personil, kapal maupun pesawat Filipina. China menegaskan memiliki kedaulatan penuh atas pulau-pulau dan perairan di Laut Cina Selatan, serta hak yurisdiksi yang sah di kawasan tersebut. Pihak China menuduh Filipina kerap melakukan provokasi, melanggar hak kedaulatan dan menciptakan ketegangan di wilayah maritim. Selain itu, Filipina juga disebut memanfaatkan dukungan kekuatan asing untuk menekan dan menfitnah China melalui penyebaran informasi yang menyesatkan. China menilai tindakannya dalam menjaga kedaulatan dilakukan secara sah, profesional, dan terkendali sesuai hukum internasional. Beijing kembali meminta Filipina untuk menghentikan provokasi, memilih jalur diplomasi, dan berkontribusi pada stabilitas kawasan Asia Tenggara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.